Di atas laut yang tenang, bayang-bayang perang justru terasa paling sunyi. Kapal induk terbesar dan termahal milik Amerika Serikat USS Gerald R. Ford kini bergerak mendekati kawasan sekitar Iran. Perintah sudah turun, persiapan dimatangkan, pegawai sipil kedutaan besar AS di sekitar wilayah itu mulai ditarik. Secara tampilan semuanya terlihat siap. Namun, sebelum satu peluru pun dilepaskan, tekanan justru lebih dulu menghantam para awaknya. USS Gerald R. Ford bukan kapal biasa. Panjangnya 333 meter, jika ditegakkan tingginya setara Menara Eiffel. Biaya pembuatannya mencapai 13,3 miliar dolar AS atau sekitar 200 triliun rupiah. Geladaknya mampu membawa hingga 80 pesawat, termasuk jet tempur F-35. 2 reaktor nuklir menjadi sumber tenaganya. Dari luar, kapal ini tampak gagah dan seolah tak memiliki celah. Tapi, bagi 4.600 personel yang hidup berbulan-bulan di atasnya, kemewahan itu tak selalu berarti kenyamanan. Sejak Juni 2025, banyak awak sudah bertugas melampaui masa penugasan normal. Laksamana Muda Purnawirawan Mark Montgomery memperkirakan masa tugas bisa mencapai 11 bulan, rekor baru bagi Angkatan Laut AS. Artinya, waktu di rumah semakin menjauh. Masalahnya terdengar sepele, yaitu toilet. Di kapal ini terdapat sekitar 650 toilet dengan sistem vakum modern seperti di pesawat terbang. Sistem ini dirancang untuk menghemat air, namun dalam prakteknya pipa yang terlalu sempit kerap tersumbat. Jika satu saluran mampet, satu blok toilet harus ditutup. Antrean pun tak terhindarkan. Dalam kondisi tertentu, awak bisa menunggu hingga 1 jam hanya untuk ke kamar kecil. Biaya sekali perbaikan bisa mencapai 6,7 miliar rupiah karena membutuhkan bahan kimia khusus. Media AS seperti NPR mencatat puluhan permintaan perbaikan sejak 2023. Bahkan, laporan lama menyebut ratusan toilet sempat tak berfungsi. Masalah makin pelik karena desain toilet tidak dipisah berdasarkan gender dan tidak menyediakan urinoir. Semua menggunakan bilik tertutup membuat kapasitas makin terbatas. Juru bicara Komando Armada AS Mayor David Carter mengakui persoalan ini meski menegaskan operasional kapal tetap berjalan. Tetapi bagi awak kapal, antrian panjang di tengah tekanan misi jelas bukan hal sepele. Masalah teknis hanyalah satu sisi, yang lebih berat adalah tekanan psikologis. Perpanjangan penugasan atas keputusan Presiden AS Donald Trump membuat banyak pelaut harus menunda kepulangan. Biasanya, masa dinas kapal induk saat damai sekitar 6 bulan, kini bisa hampir setahun. Harian The Wall Street Journal melaporkan sejumlah awak merasa marah dan kecewa. Ada yang mulai mempertimbangkan keluar dari Angkatan Laut setelah misi selesai. Bagi banyak prajurit muda berusia awal 20-an, ini bukan sekadar soal strategi militer. Ini soal ulang tahun anak yang terlewat, soal pemakaman keluarga yang tak bisa dihadiri, soal kelahiran yang hanya bisa disaksikan lewat layar ponsel. Saat armada dalam tanda kutip masuk mode hantu dan memutus komunikasi publik, keluarga di rumah bisa menunggu kabar hingga hampir sebulan. Seorang ibu di Mississippi bahkan sudah menyewa mobil untuk menjemput anaknya di Virginia Beach. Namun rencana itu batal karena masa tugas diperpanjang. Ia pun hanya bisa menangis dan menyebut bahwa bagi dirinya, para prajurit itu tetaplah anak kecil yang selalu ingin mereka peluk dan lindungi. Kepala Operasi AL Daryl Caldwell mengaku penugasan panjang bukan hanya membebani mental awak dan keluarga, tapi juga berdampak finansial. Peralatan yang terus dipakai tanpa jeda lebih cepat aus. Jadwal pemeliharaan kapal lain juga ikut terganggu.
Angkatan Laut bahkan pernah menghadapi dampak tempo operasional tinggi sebelumnya. Pada 2025, investigasi atas insiden di kapal induk lain menyimpulkan bahwa ritme misi yang padat berkontribusi pada kesalahan fatal. Artinya, tekanan bukan hanya persoalan emosional, tetapi juga bisa berimbas pada kesiapan tempur. Saat ini, USS Gerald R. Ford singgah di pesisir Yunani. Awak diberi kesempatan turun ke darat sejenak, sementara sebagian masalah teknis diurus. Namun di balik semua persiapan militer, satu hal menjadi jelas, bahwa sebelum perang dimulai, ada perang lain yang sudah berjalan, yaitu perang melawan lelah, rindu, dan tekanan mental. Rudal belum diluncurkan, serangan belum terjadi. Tetapi bagi banyak tentara di atas kapal induk terbesar dunia itu, perjuangan sudah terasa sejak jauh sebelum dentuman pertama terdengar.